Dalam memahami perhitungan warisan, ada 3 hal yang sangat penting untuk diketahui. 1. Ahli waris, orang yang menerima warisan. 2. Ketentuan yang pasti, al-furud al-muqaddarah. 3. Penentuan asal masalah. Bahasan pertama, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang telah memiliki persyaratan untuk mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok. 1. Kelompok laki-laki. Kelompok laki-laki ini hanya mendapatkan sisa atau asabah kecuali suami, saudara seibu, bapa, dan kakek. Kelompok laki-laki ini adalah orang-orang berikut ini. 1. Anak laki-laki. 2. Cucu anak laki-laki dari anak laki. 3. Bapa. 4. Kakek. 5. Saudara sekandung. 6. Saudara sebapa. 7. Saudara seibu. 8. Anak saudara sekandung. 9. Anak saudara sebapa. 10. Paman sekandung. 11. Paman sebapa. 12. Anak paman sekandung. 13. Anak paman sebapa. 14. Suami. 2. Kelompok perempuan. Kelompok ini mendapatkan bagian tertentu seperti setengah, 1/4, 1/8, atau 1/3, 2/3, atau 1/6. Mereka tidak mendapatkan sisa atau asabah. Kelompok ini adalah orang-orang sebagai berikut. 1. Anak perempuan. 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah. 3. Ibu. 4. Nenek jalur ibu. 5. Nenek jalur ayah. 6. Saudari sekandung. 7. Saudari sebapa. 8. Saudari seibu. 9. Istri. Jadi, ada 2 kelompok, yaitu 1 kelompok laki-laki yang hanya mendapatkan bagian sisa, kecuali suami, ayah, dan saudara seibu. 2. Kelompok perempuan yang selalu mendapatkan bagian tertentu dari 1/2, 1/4, 1/8, atau dari 1/3, 2/3, atau 1/6. Bahasan kedua, ketentuan yang pasti, al-furud al-muqaddarah. Sangat perlu diperhatikan pengelompokan angka-angka yang sudah dipastikan tadi, karena pengelompokan itu dapat menentukan asal masalah yang akan dibahas berikut ini. Angka-angka yang sudah pasti dalam Al-Quran itu ada 2 kelompok. 1. Kelompok 1 berisikan setengah, 1/4, 1/8. 2. Kelompok kedua berisikan 1/3, 2/3, dan 1/6. Dari angka-angka tersebut dirumuskan menjadi beberapa rumusan untuk menentukan asal masalah pada bahasan berikut. Namun sebelum bahasan ketiga, cara menentukan asal masalah ini, kita perhatikan lebih dahulu bagian berikut ini untuk diketahui masing-masing fungsi komponen. Ada berapa komponen yang harus diketahui dalam pembagian warisan. 1. Ahli waris, seperti suami, ibu, bapa, dan anak. 2. Furud al-muqaddarah, ketentuan pasti, seperti 1/6, 1/6, 1/4. 3. Asal masalah, yang merupakan bagian penting untuk menentukan bagian ahli waris nanti. 4. Saham, merupakan pembagian 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kali 120 sama dengan 360 dibagi 12 sama dengan 30 hektar area. Begitu seterusnya. Jadi angka 3225 merupakan saham, aset bagi para ahli waris. 5. Harta warisan yang sudah terbagi oleh para ahli waris. Dengan rumusan itu, maka diperoleh kejelasan bagian dari ahli waris.
Jangan lupa memperhatikan tanda panah itu untuk mengetahui hasil pembagian masing-masing orang. Dari manakah asal masalah 12 itu datang? Hal ini akan dibahas pada bahasan ketiga penentuan asal masalah. Asal masalah diperoleh dari rumusan-rumusan berikut. Rumus 1. Rumus satu kelompok. Apabila masalah itu hanya terdiri atas satu kelompok saja, baik kelompok pertama atau kelompok kedua, maka asal masalah adalah angka terbesar sebutannya, seperti setengah dengan seperempat sama dengan 4, setengah dengan seperdelapan sama dengan 8, karena semua angka itu berada pada satu kelompok saja. Contoh kasus adalah sebagai berikut. Contoh setengah dengan seperempat dalam satu kelompok. Ahli waris, suami, satu anak perempuan, dan cucu laki. Suami mendapat seperempat, anak perempuan mendapat setengah. Maka asal masalahnya adalah 4, karena seperempat dan seperdua berada pada satu kelompok saja. Contoh lainnya adalah contoh setengah dengan seperdelapan dalam satu kelompok. Ahli waris, istri mendapat seperdelapan, satu anak perempuan mendapat seperdua. Antara seperdua dan seperdelapan adalah satu kelompok. Maka asal masalahnya adalah 8, yaitu angka terbesar sebutannya. 8 bagi 8 sama dengan 1, 8 bagi 8 dengan 4, 1 tambah 4 tambah 3 sama dengan 8. Contoh 2/3 dan 1/6 dalam satu kelompok. Ahli waris, ibu mendapat 1/6, dua anak perempuan mendapat 2/3. Antara 1/6 dan 2/3 berada pada satu kelompok. Maka asal masalahnya adalah 6. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 3, 2. Kali 2 sama dengan 4. Ditambah 2 sama dengan 6. Maka sesuai dengan asal masalah penjumlahannya. Rumus 2. Rumus setengah. Apabila setengah yang berada pada kelompok 1 bertemu dengan kelompok 2 yang mana saja, maka asal masalah adalah 6. Seperti setengah dengan 1/3 sama dengan 6. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Setengah dengan 3 sama dengan 6. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Setengah dengan 1/6 sama dengan 6, karena dapat dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 6, 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Sama-sama dibagi 2. Contoh kasus adalah sebagai berikut. Rumus setengah dengan 1/3. Ahli waris, suami mendapat setengah, ibu mendapat 1/3. Darah kandung sisa 1/3 yang berada pada kelompok 2 dan setengah yang berada pada kelompok 1, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Asal masalah adalah 6, karena 2 kali 3 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3, 6 bagi 3 sama dengan 2. Tinggal tambahkan, tambah 1 menjadi 6. Maka sesuai dengan asal masalah. Contoh kasus lainnya adalah rumus setengah dengan 1/6. Ahli waris, satu anak perempuan mendapat setengah, satu cucu perempuan mendapat 1/6. Darah kandung mendapat asabah. 1/6 dan setengah berbeda kolom. Setengah berada pada kolom 1, 1/6 berada kolom 2.
masing-masing dapat dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 1 kali 6 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 6 karena sama-sama dapat dibagi 2. Selanjutnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 itulah saham untuk anak perempuan. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 itulah saham untuk cucu perempuan. Sisanya adalah asabah untuk saudara kandung. Rumus 3. Rumus seperempat. Yaitu apabila seperempat yang ada pada kolom 1 bertemu dengan sepertiga atau 2/3 atau 1/6 yang berada pada kolom kedua, maka asal masalah adalah 12. Seperti seperempat dengan sepertiga sama dengan 12. Karena 4 kali 3 sama dengan 12. Seperempat dengan 2/3 sama dengan 12. Karena 4 kali 3 sama dengan 12. Seperempat dengan 1/6 sama dengan 12. Karena masing-masing dapat dibagi 2, yaitu 4 bagi 2 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 kali 6 sama-sama 12. Contoh kasus adalah sebagai berikut. Contoh seperempat dengan 2/3. Ahli waris, suami mendapat 1/4, 2 anak perempuan mendapat 2/3. Seperempat yang berada pada kolom 1, 2/3 berada kolom 2, maka 4 kali 3 sama dengan 12. 12 inilah menjadi asal masalah. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Itulah bagian atau saham dari masing-masing ahli waris. Kemudian sisa 3. Rumus 4. Rumus 1/8. Apabila 1/8 yang berada pada kolom 1 bersamaan dengan 1/3 atau 2/3 atau 1/6 yang berada pada kolom kedua, maka asal masalah adalah 24. Seperti 1/8 dengan 1/3 sama dengan 24 karena 8 kali 3 24. 1/8 dengan 2/3 sama 24 karena 8 kali 3 adalah 24. 1/8 dengan 1/6 adalah 24 karena masing-masing dapat dibagi 2. 8 kali bagi 2 sama dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. 8 bagi 2 sama dengan 3. 3 kali 8 sama dengan 24. Masing-masing dapat dibagi 2. Contoh kasus adalah sebagai berikut. Contoh 8 dengan 2/3. Ahli waris, istri mendapat 1/8. 2 anak perempuan mendapat 2/3. Saudara kandung mendapat asabah. Antara 1/8 dan 2/3 berbeda kelompok. 1/8 berada pada kelompok 1. 2/3 berada kelompok 2, maka dikalikan 3 kali 8 sama dengan 24. 24 inilah menjadi asal masalah. 24 bagi 8 sama dengan 3. 24 bagi 3 sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. Rumus 5. Rumus campuran, yaitu apabila seluruh angka yang ada pada kelompok 1 bercampur dengan kelompok 2, maka ambil 2 angka terbesar sebutannya, lalu dibandingkan apakah ia termasuk rumus 1/4 atau 1/8 atau setengah, kemudian ditentukan asal masalahnya. Contoh kasus adalah sebagai berikut. Contoh rumus campuran. Ahli waris, istri mendapat 1/8,
ibu mendapat 1/6, 2 anak mendapat 2/3, bapa 1/6. Di sini kita lihat campuran 1/8 yang berada kolom 1, 1/6, 2/3, dan 1/6 juga berada pada kolom 2. Campurannya adalah 1/8, 1/6, 2/3. Maka yang menjadi masalah adalah kita ambil 2 angka terbesar, yaitu 8 dan 6. Maka itu asal masalahnya adalah 24. Sesuai dengan rumus 1/8. Dapat kembali kita lihat pada rumus yang sudah lewat. Rumus 1/8 sesuai yang sudah dijelaskan pada yang lalu, bahwa apabila 1/8 bercampur dengan kelompok kedua, yaitu 1/3, 2/3, atau 1/6, maka asal masalah adalah 24. Contoh kasus lainnya adalah sebagai berikut. Contoh, ahli waris dari atas, istri mendapat 1/8, ibu mendapat 1/6, satu anak perempuan mendapat 1/2, saudari kandung mendapat 1/6. Sesuai dengan rumus campuran, di sini jadi campuran 1/8, 1/6, 1/2, 1/6. Rumus campuran itu menunjukkan diambil 2 angka terbesar, yaitu 8 dan 6. Maka menurut rumus 1/8, campuran menjadi 24, yaitu bercampurnya 1/8 dengan 1/6. Kemudian asal 24 ini dibagi 24 dibagi 8 sama dengan 3. Kali 12 hektar area sama dibagi 24, asal masalah sama dengan 1,5. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kali 10,5 hektar area dibagi 20 sama dengan 21. Dan seterusnya. Demikianlah cara-cara penentuan asal masalah dalam pembagian harta warisan. Semoga ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai panduan dalam penghitungan mawaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.